Hai, selamat datang di Education and Sharing Videos. Berjumpa kembali dengan saya Yuda Setia Putra di Education and Sharing Videos. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai dasar-dasar ekonomi syariah. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara ekonomi makro Islam dan ekonomi mikro Islam. Nah nih, dari kalian apakah sudah mengetahui perbedaan dari kedua hal tersebut? Walaupun sudah ataupun belum, kalian bisa menonton video ini untuk menambah ilmu ataupun wawasan kalian mengenai perbedaan antara ekonomi makro dan mikro Islam. Dari katanya saja kita bisa lihat perbedaannya. Mikro artinya kecil dan makro artinya besar. Pengertian ekonomi mikro secara konvensional menurut David Ricardo, ekonomi mikro adalah suatu kondisi para pelaku kegiatan ekonomi yang sudah mempunyai informasi mengenai latar belakang sebuah market. Oleh karena itu, ekonomi mikro menjadi faktor penentu harga dari pasar ekonomi global. Untuk pengertian ekonomi makro, menurut Sadano Sukirno, mendefinisikan bahwa ekonomi makro adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan utama perekonomian secara komprehensif atau menyeluruh terhadap berbagai masalah pertumbuhan ekonomi. Dan masalah-masalah yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi yang tidak stabil, inflasi, tingkat pengangguran, neraca, perdagangan, serta pembayaran. Sedangkan menurut Adam Smith, ekonomi makro adalah bentuk analisa tentang keadaan atau penyebab kekayaan negara dengan menggunakan penelitian yang dipandang secara menyeluruh dari kegiatan ekonomi. Itulah sekilas mengenai perbedaan antara ekonomi mikro dan makro secara konvensional. Untuk secara syariahnya tidak jauh berbeda dengan konvensional. Ilmu ekonomi mikro Islam merupakan ilmu yang menjelaskan how dan why sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang dibatasi oleh syariah, termasuk faktor moral atau norma. Ekonomi mikro Islam juga menitik beratkan pembahasannya pada masalah-masalah dalam ruang lingkup kecil, seperti pengalokasian pendapatan yang dilakukan oleh rumah tangga, penentuan tingkat konsumsi, dan produksi dari para pelaku ekonomi. Contohnya, jika suatu harga barang naik, apakah akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen? Ataupun jika harga beras naik, apakah akan berdampak pada harga bubur? Intinya seputar perilaku konsumen dan juga produsen. Ilmu ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membahas mengenai permasalahan kebijakan makro, yakni berupa pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian secara nasional, sehingga bisa tumbuh secara seimbang dan terhindar dari keadaan-keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Ekonomi makro juga merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mekanisme perekonomian secara keseluruhan. Dan yang dimaksud keseluruhan ini yaitu tingkat pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, investasi nasional, tingkat tabungan, belanja pemerintah, tingkat harga umum, serta jumlah uang yang beredar. Contoh dari kegiatan ekonomi makro ini adalah kebijakan fiskal dan moneter pemerintah, serta pengaturan suku bunga, pengeluaran pemerintah, dan pajak. Intinya, adanya peran pemerintah dalam mengatur konsumsi dan produksi secara keseluruhan. Nah, dari kedua definisi tersebut, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang membahas mengenai ekonomi dalam ruang lingkup kecil saja, yaitu hanya membahas seputar perilaku konsumen dan juga produsen. Sedangkan untuk ekonomi makro membahas lebih luas lagi dibandingkan ekonomi mikro, yaitu adanya peran pemerintah dalam perilaku konsumen dan juga produsen. Nah, jadi begitulah perbedaan antara ekonomi mikro dan makro secara Islam yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Saya Yuda Setia Putra and see you next time.